Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 31 Agustus. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadiran-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan biarlah Tuhan, waktu yang singkat ini kami mau belajar firman-Mu, dan biarlah sore malam hari ini sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, semua orang percaya harusnya merindukan tempat kediaman Allah. Jadi mestinya, idealnya setiap kita orang percaya itu harus merindukan tempat kediaman Allah yang seringkali dikatakan langit baru, bumi baru. Ya, ini yang benar. Jadi setiap kita harus memiliki kerinduan untuk satu saat nanti kita ada di sana. Ya, tentu kita jangan hanya punya kerinduan yang tidak diikuti dengan tindakan nyata, itu konyol. Kalau kita memiliki kerinduan pasti diikuti dengan tindakan nyata. Nah, masalahnya gini Bapak Ibu Saudara, kalau orang percaya tidak memiliki kerinduan seperti itu, ya, jadi kalau orang percaya dia menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi di dalam benaknya, di dalam hati kecilnya tidak punya kerinduan untuk ada di tempat kediaman Allah, di langit baru, bumi baru, ini pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ya. Dan ini membahayakan. Loh, ngapain jadi orang Kristen kalau tidak memiliki kerinduan ke sana? Ya, ngapain jadi orang Kristen? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya yang benar, pasti merindukan hal itu. Ada di tempat kediaman Allah, langit baru, bumi baru, di mana Tuhan Yesus sebagai Raja, dan kita masuk dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Ini yang benar. Maka saya katakan, kalau orang percaya tidak merindukan, itu pasti ada yang salah. Mungkin yang pertama, mereka salah mendengar firman Tuhan. Ya, bisa mereka salah mendengar firman Tuhan. Jadi firman yang didengar itu firman yang tidak merangsang, tidak membangkitkan gairah orang percaya untuk hidup benar, untuk hidup di hadapan, untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Ya, tidak membangkitkan gairah orang percaya untuk bagaimana tidak mencintai dunia ini. Ya. Salah berarti yang mereka dengar. Maka berkali-kali saya mengatakan, kalau kita hanya ingin dibuat sukses, ingin berhasil, ingin sehat, ingin itu dan ingin itu, yang ujungnya tidak menjadikan kita memiliki kerinduan yang kuat ada di langit baru, bumi baru, salah itu berarti. Ya. Jadi mereka salah mendengar firman Tuhan, atau karena mereka sudah begitu kuat mencintai dunia dan keindahannya. Ya. Jadi mereka sudah terlalu kuat, sudah terlanjur kuat mencintai dunia dengan segala keindahannya. Jadi hidupnya sudah dipasung, hidupnya sudah dicengkeram oleh filosofi dunia. Akhirnya nggak memikirkan hal itu. Nah, orang-orang seperti ini bisa saja mereka masih ke gereja, bisa, bukan nggak ke gereja, mereka ke gereja. Mereka membawa persembahan. Ya. Tetapi spirit yang ada di dalam diri orang-orang ini bukan spirit yang akan mengarahkan mereka untuk menuju langit baru, bumi baru, enggak. Spirit gairah yang ada tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Ya. Maka kalau ada gereja yang tidak pernah menyuarakan hal ini, atau menyuarakan tapi dengan sayup-sayup sehingga jemaat tidak bisa menangkap, waduh, ini bahaya ini. Ya, ini jemaat bisa dikunci pada level di mana dia tidak pernah punya kerinduan untuk ada di langit baru, bumi baru.
yang ada di dalam benak hatinya bagaimana dia diberkati, usahanya sukses, anak-anaknya berhasil, sehat semua, nggak ada yang sakit. Udah itu aja. Itu saja yang didoakan. Coba. Saya tidak mengatakan mendoakan usahanya sukses, anaknya berhasil, karirnya melejit. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi harus seimbang. Harus seimbang. Ya. Anggapan yang salah itu adalah ada banyak orang berpikir, ya, ada banyak orang berpikir bahwa keindahan dunia ini tidak akan bisa ditemukan saat ada di kekekalan nanti. Ya, nah ini anggapan yang salah, yang sebagian orang berpikir bahwa keindahan dunia ini tidak akan dia temukan di langit baru bumi baru nanti, sehingga dia begitu kuat ingin menikmati dunia dan segala keindahannya. Ini salah. Ya. Tidak mungkin langit baru bumi baru tidak menjanjikan sesuatu yang indahnya melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kalau kita Bayu katakan, ya, jalan-jalannya ada dari emas, dinding-dindingnya dari permata, batu-batu permata yang indah, kita bisa membayangkan. Ini membuktikan bahwa keindahan di langit baru bumi baru itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh semua keindahan yang ada di dunia ini. Tidak mungkin. Ya. Dan ini seringkali memarkir orang percaya untuk dia tidak memiliki kerinduan ada di langit baru bumi baru. Ya. Jadi mestinya konsep yang benar yang ada di dalam diri kita, ya, konsep yang benar yang ada di dalam diri orang percaya adalah jangan kita memaksakan untuk bisa menikmati dunia dengan segala keindahan. Nah, ini konsep yang benar. Jangan kita memaksa diri kita untuk bisa menikmati dunia dengan segala keindahannya. Jangan memaksa. Bisa menikmati, puji Tuhan. Tidak bisa, puji Tuhan. Ya. Karena kita punya keyakinan bahwa di langit baru bumi baru nanti, ya, di langit baru bumi baru nanti, keadaannya jauh lebih indah dari dunia di mana kita berada. Pasti lebih indah. Ya. Maka kalau Bapak Ibu Saudara diberkati secara jasmani, terus pengen liburan kemana, oh silahkan, tidak salah, tidak salah. Tapi jangan itu membuat membuat energi kita pusatkan, kita arahkan untuk menikmati dunia dan segala keindahannya. Nah, ini yang salah. Maka tadi yang saya katakan, bisa menikmati syukur, tidak bisa menikmati, ya nggak masalah. Kalau toh kita punya berkat yang banyak, uang yang berlimpah, tapi kita tidak menikmati, nggak masalah. Kita tunda saja. Kita tunda. Aku mau menikmati di langit baru bumi baru. Pasti di sana akan lebih indah dari dunia ini. Ya, masalahnya itu banyak orang percaya berjuang sekuat tenaga hanya untuk mewujudkan kerinduannya menikmati keindahan dunia. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Tapi supaya Bapak Ibu tahu, ya, supaya Bapak Ibu Saudara memahami bahwa seseorang tidak mungkin, ingat, seseorang tidak mungkin langsung atau otomatis punya hasrat yang kuat untuk merindukan langit baru bumi baru. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi misalnya ada orang yang sekonyong-konyong dia memiliki kerinduan yang kuat untuk masuk langit baru bumi baru. Tidak mungkin. Ya. Karena untuk orang percaya memiliki kerinduan seperti ini, kerinduan yang kudus, kerinduan ilahi, dia harus membangun melalui kebenaran-kebenaran yang mereka pahami. Ya. Jadi kalau mereka tidak merindukan itu karena memang landasannya nggak ada. Dia belum memiliki kebenaran firman yang cukup. Maka tidak membawa hasratnya untuk menikmati langit baru bumi baru, tidak ada. Ya. Jadi untuk seseorang untuk memiliki kerinduan yang kuat, ya, untuk seseorang supaya bisa memiliki kerinduan yang kuat menikmati kediaman Allah atau langit bumi baru
langit baru, bumi baru. Mereka harus membangunnya dari hari ke hari lewat kebenaran-kebenaran itu. Kebenaran-kebenaran ini menjadi asupan jiwa kita, mengisi bejana jiwa kita. Dan pada level tertentu, setelah sekian puluh tahun mereka mengkonsumsi kebenaran-kebenaran yang kuat, pada level tertentu mereka akan berketetapan bahwa dunia bukan rumah kita, ya, dan kita ini hanya sebagai musafir. Ya, jadi bahasa ini tidak bisa diucapkan oleh sembarang orang percaya, nggak bisa. Kan kelihatannya mudah mengatakan dunia bukan rumah kita, kita ini hanya sebagai musafir. Kelihatannya mudah diucapkan, tapi apakah mereka mengucapkan dengan menjiwai atau asal ngomong? Nah, ini nanti pasti spiritnya bisa ditangkap oleh orang lain. Ya. Maka saya katakan pada level tertentu ketika mereka memiliki pemahaman firman yang lengkap, mereka akan berketetapan atau mereka menyimpulkan bahwa dunia bukan rumah kita. Kita ini hanya sebagai musafir. Ya, bahwa Alkitab katakan bahwa hidup kita bagaikan bunga rumput yang pagi segar, sore layu dan hilang diterpa angin. Ibarat itu kehidupan kita itu. Ya. Tapi ingat, ini perlu ketekunan, ini perlu belajar firman Tuhan dengan tekun. Ya, ini perlu kita ketekunan belajar firman Tuhan sampai kita bisa mengatakan itu. Dunia bukan rumah kita. Ya, jadi kalimat ini tidak bisa diucapkan oleh orang yang asal-asalan, ya, belajar firman tidak tekun, hidupnya nggak benar, nggak mungkin dia bisa mengatakan hal itu. Kalau toh bisa mengucapkan hal itu dipaksakan atau ikut-ikutan, tapi tidak menjiwai. Dan peragaan hidupnya juga tidak menopang, tidak mendukung bahwa dia merindukan langit baru, bumi baru, tidak mendukung. Ya. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ini bisa kita lihat dari selera jiwa kita, peragaan hidupnya seperti apa. Dan memang kita harus akui, ya, saya juga mengakui bahwa dunia dengan segala keindahannya itu sangat menggoda. Ya, dunia dengan segala keindahannya itu sangat menggoda. Baik itu tempat-tempat wisata yang menarik, yang fantastik, maupun barang-barang branded yang buat kita punya hasrat yang kuat untuk memiliki, ya, atau godaan yang lain, ya, ingin punya pangkat kedudukan yang tinggi, ya, dia ingin bisa menggait lebih dari satu wanita, ya, karena ternyata di sana ada wanita cantik, di sana ketemu lebih cantik lagi, nah orang akan tergoda, ya. Jadi makanya saya katakan dunia itu menawarkan keindahan yang seringkali itu bisa menjebak banyak orang percaya, ya. Dan yang menyedihkan lagi Bapak Ibu Saudara, keadaan ini tidak hanya dialami oleh jemaat awam, tidak hanya dirasakan oleh jemaat awam yang tergoda. Kita bisa melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan dan keluarga hamba Tuhan, ya istrinya, ya anaknya, mereka terjerat oleh keindahan dunia. Dan ini bukan omong kosong. Fakta melihat, fakta bisa menunjukkan, ya, di apa itu, di medsos itu kan kita bisa lihat ada hamba-hamba Tuhan yang mengenakan pakaian-pakaian branded, arlojinya jutaan, puluhan juta, ya, istrinya ratusan juta harga tasnya. Coba kita mau ngomong kalau dia tidak mencintai keindahan dunia? Tidak bisa. Kita harus berani ngomong bahwa mereka mencintai keindahan dunia. Suka nggak suka itu yang harus kita omongkan. Ya, bukan kita berarti kita ngiri karena nggak bisa beli. Masalahnya bukan itu. Ya, masalahnya dia melukai jemaatnya. Ya, jemaat dengan rajin setia bawa persembahan, ya, persembahan apapun, ya. Sementara mereka bisa dengan tanpa rasa bersalah, ya, memamerkan tasnya yang mahal, mobilnya yang mewah, belum lagi nanti pakai
mungkin ya pelayanannya pakai kendaraan khusus, apa helikopter lah, apalah namanya. Ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa dia tidak mencintai dunia, tidak bisa. Ya. Dan inilah salah satu bentuk keberhasilan dari kuasa kegelapan. Inilah salah satu bentuk keberhasilan dari kuasa kegelapan. Mereka tidak menciptakan orang-orang yang berbuat dosa secara kasat mata, pelanggaran moral umum, enggak. Tapi mereka memarkir orang-orang ini untuk mencintai dunia dengan barang-barang dunia. Ya. Jadi orang yang punya keinginan kuat menikmati keindahan dunia, tidak mungkin dia memiliki keinginan menikmati atau memiliki kerinduan ada di dalam langit baru bumi baru, tidak mungkin. Ya, saya ulangi. Orang yang punya keinginan kuat untuk menikmati keindahan dunia, tidak mungkin dia merindukan kediaman Allah, langit baru, bumi baru, tidak mungkin. Karena waktunya akan habis untuk memperjuangkan keinginan dagingnya. Sekalipun dia mungkin hamba Tuhan, waktunya habis untuk bagaimana mewujudkan keinginan dagingnya. Dengan dibalut, dikemas seolah-olah, oh ini pelayanan, oh ini pekerjaan Tuhan. Tapi ujungnya dia menikmati materi yang berlimpah. Ujungnya dia menikmati materi yang berlimpah, dan keluarganya bisa menikmati barang-barang branded. Tidak bisa dipungkiri ini. Orang yang merindukan kediaman Allah adalah orang-orang yang memiliki pengalaman rohani yang cukup. Mereka sudah berjalan bersama Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dalam waktu yang cukup lama. Dan akhirnya dia memiliki hasrat yang kuat untuk ada di kediaman Allah. Tidak mungkin orang yang hidupnya nggak benar, nggak memiliki pengalaman rohani, ya nggak tekun belajar firman Tuhan, terus konyong-konyong, aku ingin di langit baru, bumi baru. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah ini kan berbicara suatu kerinduan yang mulia, kerinduan yang kudus, yang terlontar dari mulut orang percaya yang sudah bertahun-tahun berjalan bersama Tuhan. Ya, tidak mungkin dia menjadi orang yang baru Kristen terus memiliki kerinduan, tidak mungkin. Maka di depan saya katakan harus dibangun, kita membangun kerinduan ilahi itu, kita bangun. Di sini perbandingan kan seperti hiperbola, 1 hari dibanding 1000 hari. Ya, ini kan karena keyakinan pemazmur ini bahwa ada di rumah, di kediaman Allah itu berarti ada persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dan dia menikmati baitnya. Ada sukacita yang melimpah ketika dia ada di sana. Dan tidak bisa dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain, yang di sana tidak ada kehadiran Tuhan. Ya, semewah apapun tempat itu, sefantastik apapun tempat itu, kalau tidak ada kehadiran Tuhan di sana, tidak akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Yakinlah itu. Ya. Jadi suasana jiwa pemazmur ini hanya dibahagiakan ketika dia ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus di langit baru bumi baru. Sukacitanya bukan ditopang oleh sesuatu yang jasmani. Dan ini yang benar. Ini yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membangun spirit ilahi. Spirit yang kudus ini punya kerinduan yang kuat untuk berada di kediaman Bapa, langit baru bumi baru. Ya, ayat 12. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya. Tuhan itulah matahari, menerangi, perisai, dia sosok yang kuat melindungi kita dari bahaya maut, dari melindungi kita dari diri kita sendiri supaya kita tidak berbuat dosa. Dan Tuhan tidak mungkin menahan kebaikannya bagi orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ya, kan dikatakan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi mari Bapak Ibu Saudara,
kita berjuang untuk membangun kekudusan dalam hidup kita ini. Arahkan mata rohani saudara pada langit baru bumi baru, dan punyalah keyakinan yang kuat. Dan memang ini kebenaran bahwa dunia bukan rumah kita. Kita ini hanya musafir. Ya. Kalau Bapak Ibu saudara merindukan, selama ini merindukan sesuatu dan ternyata Tuhan tidak izinkan Bapak Ibu saudara menikmati, sudah nggak usah dipikirkan. Kita tunda, biarlah kita bisa menikmati di langit baru bumi baru. Ya. Jadi jangan kita memaksakan energi kita, ya, kita fokuskan untuk mencari meraih sesuatu yang jasmani. Jangan. Ya, perjuangan kita yang kuat, energi maksimal kita harus kita peruntukkan bagaimana kita membangun kekudusan dalam hidup ini. Hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti dia akan menahan kebaikannya itu. Ya. Ayat 13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang menaruh percaya kita hanya pada Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Ingat, kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kita mengabdi pada Tuhan, Allah semesta alam, dan merindukan kediamannya langit baru bumi baru, atau kita mengabdi pada Mamon yang terus sibuk memperjuangkan keinginan-keinginan daging kita yang akhirnya membawa kita, menyeret kita masuk dalam kebinasaan. Tinggal pilih. Maka saya selalu katakan, terus kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan terus dari hari ke hari, dan kita renungkan kebenaran itu. Persoalkan hidup Bapak Ibu saudara di hadapan Tuhan. Sudah layakkah hidup saya saat ini di hadapan Tuhan? Dan ini perlu perjuangan Bapak Ibu saudara. Ya, sekali lagi, jangan kita tidak merindukan langit baru bumi baru. Tetapi juga jangan hanya merindukan, tapi wujudkan dalam tindakan nyata. Tindakan nyata kita akan menunjukkan apa yang kita rindukan. Tindakan nyata kita dalam sehari-hari itu akan menunjukkan apa yang kita rindukan, apa yang kita perjuangkan. Ya, percuma kita ngomong, aku rindu langit baru bumi baru aku ini, tapi tindakan nyata tidak menunjukkan hal itu. Mudah berbuat dosa, tidak menghargai waktu, ya, meremehkan ibadah. Wah, karena sekarang musimnya online, udah online aja. Sementara gereja sudah offline pun udah keasikan online. Ya nggak masalah sih kalau memang karena sesuatu nggak masalah. Tetapi jangan karena itu malasnya kita itu. Ya, maka saya pernah bicara dengan ada beberapa orang, dengan semua ibadah online itu seperti melegalkan orang-orang yang memang malas ke gereja. Ya. Tanpa pandemi pun dia malas ke gereja, apalagi dengan pandemi. Apalagi sudah melegalkan, online nggak masalah, ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu saudara bisa lebih nyata mewujudkan perubahan karakter ini, dan ini diwujudkan dalam tindakan nyata kita. Ya, ini berat Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara harus terus berjuang. Ya, Bapak Ibu saudara harus terus berjuang bagaimana kita memiliki kerinduan yang kuat. Ya, kalau toh kita tidak bisa meraih apa yang kita cita-citakan, keberhasilan anak kita yang kita rindukan ternyata tidak berhasil, tidak masalah. Tidak masalah. Usaha yang kita rintis tidak berhasil, tidak masalah. Tapi jangan sampai kita tidak berhasil membangun persekutuan dengan Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Ya, itu yang harus kita perjuangkan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Tuhan, Roh Kudus mampukan kami. Bangkitkan terus gairah dan spirit kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Biarlah kami memiliki kerinduan yang kuat untuk kami diam di tempat-Mu yang kudus, langit baru bumi baru. Itulah perjuangan kami yang sesungguhnya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.